Perkenalkan, nama saya Pariska. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk bab 5, beberapa alternatif pendekatan sastra. A. Pendekatan framing. 1. Prinsip-prinsip analisis framing. Pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita media atau peristiwa. Cara bercerita media atau peristiwa. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media peristiwa. Alternatif metode analisis framing dalam analisis sastra. Penerapan metode analisis framing adalah analisis sastra pada taraf awal adalah membangun landasan kerja secara keilmuan terlebih dahulu. Landasan operasional tersebut merupakan suatu hierarki sebagai tersebut dalam penelitian pada umumnya terdiri atas paradigma, teori, metode, dan teknik. Sedangkan tentara paradigma sebagai wilayah analisis framing, analisis tersebut berada dalam wilayah paradigma konstruktivis, sementara teori tentu menggunakan teori-teori sastra sebagai teori utama. Dalam analisis framing sastra ini, karya sastra merupakan wujud konstruksi realitas yang dilihat dari bingkai atau framing seseorang pengarang. 3. Model analisis framing sastra. Analisis framing sastra adalah memahami skema-skema yang digunakan pengarang tersebut. Metode analisis framing sastra. Analisis sastra yaitu fakta realitas dalam sastra. Skema-skema yang digunakan pengarang untuk menjelaskan fakta-fakta tersebut. Pada tahap awal yang dianalisis adalah fakta realitas yang ada dalam karya. Dan untuk B, model analisis sastra sebagai wacana pengetahuan. 1. Dasar berpijak bagi penelitian sastra. A. Sastra mampu menggemas gagasan dan pikiran tersebut dalam cara khas, unik, fiktif. B. Dalam sastra, gagasan dan pikiran memperoleh makna yang semakin kaya dari sisi pembacanya. 2. Konsep dasar. Landasan kerja yang dipakai dalam prosedur kajiannya berpijak pada asumsi dasar sebagai berikut. A. Sebagai karya seni, karya sastra merupakan wujud ekspresi pengarang sebagai individu dianggotakan masyarakat. Karya sastra merupakan media komunikasi yang berisi pemikiran, penghayatan, perenungan, penguletan, penilaian, dan kritik sosial. C. Sepanjang sejarahnya, masyarakat memiliki dinamika yang semakin kompleks, baik kompleksitas kebutuhan, aspek kehidupan, mental, dan semangat zaman, dan kompleksitas budayanya. D. Ekspositas karya sastra merupakan wujud penyewa terhadap dampak dari dinamika masyarakat dan kebudayaannya. Keempat, asumsi dasar di atas kiranya dapat melindasi penyusunan landasan operasional penelitian sastra yang mengambil objek formal sikap sastrawan dalam karya sastra dalam masyarakat semangat zaman. Pengarang sebagai subjek intelektual merupakan objek formal penelitian sastra yang hendak memahami reaksi sastrawan terhadap semangat zaman yang melatar belakanginya yang tercermin dalam karya sastra yang diciptakannya. B. Faktor struktur sastra. Dalam kerangka ini, penelitian ini, struktur karya sastra tidak bagaimana umumnya dalam penelitian struktur sastra yang pernah ada sebelumnya. Proyeksi seokultural dan semangat zaman. Yang dimaksud dengan proyeksi adalah gambaran secara tematis mengenai apa yang diungkap dalam karya sastra di balik bangunan strukturnya. D. Fakta relasional. Fakta relasional menunjukkan pada relasi teks subjek intelektual konteks dalam kerangka pola segitiga. E. Sinkronik diakronik. Penelitian ini sesungguhnya diletakkan ke dalam konteks peta perkembangan karya sastra dalam menyuarakan semangat zaman. Metode analisis. Meskipun secara implisit telah terkandung dalam penjelasan di atas, tetapi agar memperoleh kejelasan berikut ini akan dikemukakan metode yang berikut ini. Bagaimanakah yang dipakai dalam penelitian ini? 3. Penelitian ini dalam konteks teori-teori yang ada kaitan penelitian ini dengan teori-teori yang telah akan ada sebelumnya.
Sesungguhnya secara implisit telah terindikasi dalam asumsi dan konsep dasar yang melindasi penelitian ini. Model analisis wacana kritis. Dalam rangka pengembangan penelitian sastra, berikut ini penulis kemukakan suatu alternatif pendekatan yang kiranya dapat dipakai menganalisis karya sastra. 1. Paradigma menganalisis wacana kritis seperti dialami oleh semua cabang kajian dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Pendekatan analisis wacana juga terpilih berdasarkan paradigma kajian yang mendasarinya. 2. Pendekatan analisis wacana kritis sebagaimana dikatakan sebelum bahwa analisis wacana yang berparadigma kritis disebut analisis wacana kritis. 3. Teori, metode, dan model 3 dimensi menerapkan konsep wacana dengan menggunakan 3 hal yang berbeda. 4. Bagian teori-teori pendukung analisis wacana kritis sebagaimana yang terjadi dalam model Awake normal psikolog yang mendapatkan masukan dari teori-teori. Dalam penelitian sastra, Awake juga membutuhkan dukungan teori-teori yang lain dalam analisisnya. 5. Teknik analisis wacana kritis sastra. Pemahaman terhadap teori dan metodologi di atas dapat dirumuskan bagaimana metode teknik dalam mendekati karya etnografi. Dalam penelitian sastra lisan, dasar pemikiran sebagai produk budaya sastra lisan dapat menjadi objek bagi kajian etnografi. B. Model analisis etnografi terhadap sastra lisan. Pada bagian awal tulisan ini telah dikemukakan prinsip-prinsip dasar bagi analisis etnografi dengan mengambil strategi wawancara etnografi dan alur penelitian maju berharap. Menentukan subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah masyarakat di mana suatu sastra lisan berada. D. Membuat rancangan penelitian. Setiap penelitian pada umumnya diawali dengan menyusun rancangan penelitian atau disebut dengan desain penelitian.